Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah, kita lanjutkan. Barakallahu fiikum. Bacaan kita terhadap syarah Nadhul Waraqat. Barakallahu fiikum. Yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembahasan al-mufti wal mustafti wa taqlid. Mufti yang berfatwa, mustafti yang minta fatwa, taqlid mengekor tanpa dalil. Naam. Kemudian kemarin sudah disyaratkan bahwasanya orang yang bertanya itu hendaknya dia tidak berilmu seperti muftinya. Maksudnya orang yang bertanya itu biasanya orangnya enggak tahu, enggak seperti mufti yang memberikan fatwa. Namun diperbolehkan orang bertanya dalam keadaan sudah tahu, manakala tujuannya adalah bagus. Pertama, untuk menenangkan dan juga semakin mantap pendapat yang dia miliki. Yang kedua, dalam rangka untuk mengajari yang lainnya. Mafhum? Sudah kita lewati. Kita lihat berikutnya, barakallahu fiikum. Kata beliau di situ disebutkan, kita ulangi lagi ya, pantunnya itu ya. Tsumma qala rahimahullah, wa min syurutis sa'ilil mustafti alla yakuna 'aliman kal mufti, fa haitsu kana mislahu mustahida fala yajuzu kaunuhu muqallida. Naam. Disebutkan dalam pantun tersebut sudah kita lewati kemarin, mengenai bahwasannya orang bertanya itu tujuannya bukan untuk semata-mata dia taklid kepada orang yang ditanya. Naam. Kenapa? Karena orang yang bertanya itu kalau dia serius dan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dia akan bisa sampai kepada kebenaran dengan sendirinya. Sekarang antum mungkin belum tahu dalilnya, namun suatu ketika antum belajar bertahap sedikit demi sedikit, lama-lama tahu dalilnya enggak? Nah itu yang diinginkan. Tapi kalau orang barakallahu fikum merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, itu kurang. Oleh karena itu termasuk perkara yang dikenal dengan al-udhru bil jahli. Orang dikasih udzur karena bodoh, itu bodoh yang apa? Bodoh yang dia tidak terus-menerus di atas kebodohannya. Maksudnya bodoh yang dia mau berusaha untuk menghilangkan kebodohannya. Tapi kalau orang sudah tahu bodoh, ya biar bodoh aja lah. Nah seperti ini enggak dikasih udzur lagi sudah. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia bodoh, enggak pengen kalau kebodohan itu hilang. Paham bedanya? Itu sudah enggak dikasih udzur. Jadi kalau antum jumpain artikel tulisan al-udhru bil jahli, ya orang yang bodoh dikasih udzur, itu bodoh yang apa? Yang dia merasa bodoh dan ingin kalau kebodohan itu hilang. Sehingga dia belajar itu loh. Paham maksudnya ya? Berbeda dengan orang yang bodoh, sudah tahu bodoh dia merasa ya sudah, biar bodoh aja lah. Biar bodoh terus aja lah. Nah, seperti ini berarti dia tidak berusaha untuk menghilangkan kebodohan. Nah, ini enggak dikasih udzur. Kenapa enggak dikasih udzur? Karena dia mampu untuk menghilangkan kebodohan aslinya. Cuman dia malas-malasan tadi. Na'am barakallahu fikum. Maaf insyaallah ya. Ayo na'am. Jadi jangan sampai keliru barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat berikutnya. Lakin kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau orang sudah tahu, sudah bisa sampai kepada kebenaran tanpa harus bertanya, enggak perlu dia bertanya. Lakin akan tetapi lahu an yas'ala istisbatan la istirsyadan. Akan tetapi orang yang sudah tahu ilmunya tadi, boleh dia bertanya dalam rangka untuk istisbat. Istisbat itu tabayyun, mencari kejelasan itu loh. Biar semakin jelas. Barakallahu fikum. Agar semakin jelas. Lastirsadan, bukan barakallahu fikum mencari arahan atau bimbingan. Karena dia sudah tahu. Karena dia sudah tahu barakallahu fikum. Berbeda halnya kalau tidak tahu. Kalau sudah tahu dia bertanya boleh, tapi istisbatan dalam rangka tasabbut.
Misalkan ada kabar katanya Ustaz fulan itu seperti ini. Nah, dia datang, "Ustaz, ana ingin tabayyun Ustaz, tasabbut. Apakah benar Ustaz seperti ini?" Kata si fulan misalkan. Paham ya? Nah, itu enggak masalah. Tujuannya tabayyun, tasabbut, apalagi yang memberi kabar itu misalnya orang enggak jelas atau orang fasik. Memang dituntut untuk tasabbut kalau datang kabar dari orang fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah kabar, maka tabayyunlah. Tasabbut, mencari kejelasan. Benar ataukah tidak seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Berikutnya, wa makna qaulina istisbatan, makna ucapan kami istisbatan annahu idza waqa'a fi nafsihi anna hadha syai' halalun, bahwasanya apabila terpetik pada dirinya bahwasanya sesuatu ini adalah halal, au anna hadha syai' haramun, atau bahwasanya sesuatu ini adalah haram, fala ba'sa an yas'ala 'aliman akhar mustahidan min ajli an yastathbita. Artinya apa? Maka tidak masalah dia bertanya kepada seorang alim yang lain. Dia sudah tahu. Sudah tahu kalau ini halal, sudah tahu kalau ini haram. Itu enggak masalah dia bertanya kepada seorang alim yang lain yang mustahid dalam rangka untuk apa? Untuk memperkuat pendapat yang sudah diketahui tadi. Apa maksudnya ya? Untuk memperkokoh pendapat yang dia sudah ketahui tadi. Biasanya gitu kan, biasanya sudah tahu ini halal, tahu hukumnya, tapi dia bertanya lagi kepada syekh untuk memperkuat. Enggak masalah. Li'annal insana mahma balagha minal ilmi qad yukhti. Karena yang namanya manusia, walaupun dia sampai tingkatan puncak ilmunya, dia tetap yang namanya manusia itu keliru kadang. Paham ya? Imam Malik aja keliru enggak? Imam Malik aja mengatakan apa? Innama ana basyarun. Sebagaimana nukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, Imam Malik bin Anas mengatakan apa? Innama ana basyarun. Ukhti'u wa usib, kata beliau. Aku manusia biasa, kadang keliru, kadang benar. Fangduru fi ra'yi, lihatlah pendapatku, lihatlah pemikiranku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh. Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an Sunnah, ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Mahfum insyaallah. Nah, jadi namanya manusia itu walaupun sepintar apapun, sepandai apapun, cerdas pun, itu yang namanya keliruan masih ada. Keliru mengucapkan, keliru mengatur kata-kata, keliru di dalam memahami, ada juga. Jadi jangan sampai kita wahana insyaallah enggak pernah keliru. Nah, jangan. Kekeliruan itu mesti ada. Terasa atau enggak terasa, kekeliruan itu biasanya ada. Paham ya? Oleh karena itu manusia dinamakan apa? Di dalam ilmu bahasa Arab, al-insanu sumya insanan li kasratin nisyani. Insan itu dinamakan insan, manusia, karena banyak lupanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan itulah yang kita saksikan. Walihada najidu salaf rahimahumullah. Oleh karena ini kita menjumpai para salaf rahimahumullah, idza wujida ma yashhadu bi sihhati qaulihim farihu bihadza. Apabila dijumpai sesuatu yang bisa jadikan syahid penguat tentang kebenaran ucapan mereka, mereka bangga dengannya. Mereka senang dengan hal ini. Ibnu Abbas, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hina afta bi mut'atil haji. Ketika apa? Berfatwa mengenai apa? Mut'atil haji. Walaupun istilahnya masalah barakallahu fikum, mut'ah ini lain dengan mut'ah yang antum dengar-dengar mut'ahnya Syiah Rafidhah. Paham ya? Barakallahu fikum, maksudnya barakallahu fikum, haji itu kan ada haji qiran, haji ifrad, haji tamattu', paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi dinamakan haji itu karena haji tamattu' karena dia bisa dikatakan bernikmat-nikmat dengan satu safar gitu loh. Safarnya sekali tok, paham ya? Barakallahu fikum, tapi di sana nanti bisa digabung dengan apa? Bisa digabung dengan umrah, bisa digabung dengan hajinya, paham ya? Satu safar tok, paham ya? Seharusnya kan misalkan dia safar untuk umrah, pulang nanti safar lagi untuk haji. Paham ya? Biasanya gitu, biasanya orang-orang. Nah, ini gabung dalam keadaan satu safar. Jadi mereka tamatta'a bis safarin wahid. Mereka bersenang-senang dengan satu safar tersebut, bisa melakukan ritual haji. Wa ra'a al-mustafti fil manam anna rajulan qala lahu. Kemudian dia melihat
orang yang minta fatwa di dalam mimpinya, bahwasanya ada orang yang minta fatwa, na barakallahu fikum, melihat di dalam mimpinya bahwasanya ada orang yang berkata kepadanya umratun mutakabbalatun, umrah yang diterima. Fa akhbara Ibnu Abbas bidzalik fa fariha bihi. Nah, maka kemudian dikabarkan hal tersebut kepada Ibnu Abbas, dengan perbuatan tersebut maka Ibnu Abbas pun senang. Karena apa? Karena mencocoki gitu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi umrah, kemudian setelah ritual umrah selesai, dia langsung menyambung dengan haji, tapi safarnya satu tok. Paham ya? Haji tamattu'. Naam. Mafhum soal ini? Idzan jika demikian, su'alul mujtahid li ghairihi 'ala naw'ain. Pertanyaan orang yang mujtahid kepada orang lain itu ada dua jenis. Orang yang sudah mujtahid, sudah berilmu, dia tanya kepada orang lain. Nah, yang seperti ini ada dua jenis atau dua macam, kita lihat. An-naw'ul awwal, jenis pertama, an yas'ala istirsyadan. Dia bertanya untuk istirsyad, yaitu mencari atau meminta bimbingan. Nah, kenapa kok ini dikatakan fa hadza la yanbaghi? Nah, kenapa kok ini enggak layak, enggak pantas? Li'annahu 'arifun al-haqqa bidalilih. Karena dia sudah tahu kebenaran dengan dalilnya. Kecuali kalau dia enggak tahu. Orang itu minta arahan kalau dia tahu biasanya, ya enggak? Nah, kalau sudah tahu, na barakallahu fikum, itu pada asalnya enggak perlu lagi minta arahan. Maksudnya minta arahan sebagaimana yang sudah ketahui kebenaran dengan dalilnya tadi itu. Paham ya? Cuman sudah kami sebutkan tadi, walaupun sudah tahu terkadang kita bertanya hanya untuk menguatkan yang sudah diketahui itu enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. An-naw' tsani, jenis yang kedua, an yas'ala istisbatan. Nah, yang kedua ini bertanya kepada 6 orang yang mujtahid yang lainnya, tujuannya apa? Istisbatan, untuk memperkokoh atau menguatkan pendapat yang dia pegang. Li ajli an yastasbita wa yatma'inna, agar dia itu kokoh dan juga semakin mantap, yakin. Fa hadza la ba'sa bih, yang seperti ini tidak masalah. Mahum insyaallah. Ayo na'am. Wa huwa jaizun hatta fil umuril mutayaqqanah. Perkara seperti ini boleh hingga bahkan pada perkara-perkara yang sudah diyakini. Dia yakin. Cuman dia bertanya dalam rangka apa? Untuk memperkokoh, memperkuat lagi gitu loh. Boleh enggak ini? Boleh. Kama fi qissati Ibrahim alaihi salatu wassalam, hina qala, sebagaimana dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Rabbku, pertunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Bukankah Nabi Ibrahim yakin? Yakin. Beliau yakin bahwasanya Allah Taala bisa menghidupkan orang mati gitu loh. Tapi minta dipertunjukkan lagi. Kita lihat. Qala awalam tu'min? Allah Taala mengatakan, tidakkah engkau beriman? Tidakkah engkau percaya? Bukankah engkau sudah beriman? Yakin bahwasanya aku bisa menghidupkan? Qala bala. Ibrahim alaihissalam mengatakan, bahkan aku yakin wahai Rabb, walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi tujuannya apa? Agar semakin tenang dan kokoh hatiku. Mafhum soal ini? Ya na'am barakallahu fikum. Tapi dihindari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sebutkan kemarin ya, yang apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya jelek, seperti ingin menabrakkan antara pendapat ustadz yang satu dengan yang lainnya. Paham ya? Atau tujuannya ngetes. Wah, kita tes ustadznya bisa enggak kira-kira? Paham ya? Dan dia nanya ngetes ustadznya. Paham ya? Itu kurang tepat juga. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya ustadz itu enggak semuanya tahu. Paham ya? Kalau dia misalkan tanya, "Apa ini hukumnya ustadz?" Ustadznya bilang wallahu alam, itu enggak usah tersinggung sudah. Paham ya? Karena yang namanya pengetahuan itu luas sekali. Terkadang ustadz yang ini tahu, ustadz yang sana enggak tahu. Syekh yang ini tahu, syekh yang sana tidak tahu, dan banyak antum jumpai kalamnya para salaf kalau enggak tahu mengucapkan apa? Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bukan aib, bukan cacat, bukan kekurangan. Justru seperti ini. Kalau enggak tahu wallahu a'lam. Berbeda keberadaan orang-orang yang atasaddur. Nah, tasaddur itu sudah berani menampilkan diri padahal belum mampu. Paham ya? Sehingga ketika dia tanya pun jawabannya pun keliru misalkan. Itu jangan. Nah, barakallahu fikum, orang itu menampilkan sesuatu yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Jangan, nah barakallahu fikum, atasyabbu' bima lam yu'ta. Paham ya? Atasyabbu' bima lam yu'ta, itu merasa puas, merasa kenyang dengan apa yang dia sebenarnya enggak diberi. Itu apa? Bagikan orang yang berpakaian kedustaan. Dia merasa hebat, Masya Allah hebat, seakan-akan semua dia kuasai misalkan. Paham ya? Padahal dia belum diberi apa-apa. Padahal dia belum diberi apa-apa, itu jangan.
Paham ya? Semampunya. Dalam artian kita barakallahu fikum mengajari saudara kita, kemudian membantu saudara kita semampunya dalam ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Jangan istilahnya seakan-akan semua ilmu kita kuasai itu, jangan. Ilmu itu sangat luas sekali. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dibutuhkan belajar secara bertahap, sedikit demi sedikit. Insyaallah taala akan menjadi bukit dan banyak. Qala al-mu'allifu asbahullah, pembahasan masa taklid sekarang. Far'un fi bayani taklid, cabang berkaitan masalah menjelaskan taklid. Apa itu taklid? Qala al-mu'allifu rahimahullah, perhatikan baik-baik. Ini karena sering muncul antum hafal nanti. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Paham ya? Taklid itu menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Ustaz, hukumnya mana Ustaz? Boleh. Dalilnya mana? Enggak usah pakai dalil-dalilan, kalau Ustaz bilang boleh, boleh. Contohnya, yang seperti itu. Jadi pokoknya intinya itu menggiring agar ngikutin fatwa ustaznya, jangan tertipu dengan itu. Barakallahu fikum. Apa hukumnya ini? Hukumnya haram, enggak boleh. Nah, dalilnya mana? Enggak usah pakai dalil-dalilan. Kalau ustaz bilang enggak boleh, enggak boleh. Nah, ini hati-hati. Ini menggiring apa? Menggiring kepada perkara yang asabiyah, fanatik. Akhirnya ustaznya keliru pun dibela. Jangan seperti orang-orang hizbiyun sebelah sana. Sudah kuliah tinggi-tinggi S2, S1, S3, paham ya? Ujung-ujungnya dari TK lagi, taat komando. Paham ya? TK itu taat komando. Jadi kalau ustaznya ngomong A, B, jangan. Keliru. Walaupun ustaznya keliru. Cuman disampaikan dengan cara yang halus, sopan santun, lemah lembut, adab kan itu. Nah, bukan berarti ustaz itu enggak pernah keliru itu ya. Jadi antum nanti suatu ketika menjadi dai, misalkan menjadi seorang ustaz atau pengajar itu bukan berarti enggak pernah keliru. Keliru itu ada. Paham ya? Kekurangan itu ada. Nah, kekurangan ini apa? Disempurnakan. Yang lurus alhamdulillah, yang masih bengkok diluruskan. Seperti itu. Coba antum bayangkan paku. Paku itu kalau ditancapkan, itu seringnya di palu-palu itu yang paku masih lurus atau yang bengkok? Lurus. Karena lurus istiqomah. Orang istiqomah itu dipaku terus, dipalu terus. Ujiannya besar, berat. Berbeda dengan paku yang bengkok tadi. Kalau antum misalkan paku ditancapkan, kemudian dipalu, kalau udah bengkok, dipalu lagi enggak kira? Ya. Kalau udah bengkok gini. Biasanya dibiarkan karena dia enggak kuat sudah. Tapi orang yang istiqomah paku yang lurus itu, kalau istiqomah lurus gitu, mesti dipalu sampai nancap terus. Sampai dalam. Maksudnya apa? Orang yang istiqomah itu ujiannya berat. Paham ya? Datang pukulan dari mana-mana. Tapi kalau udah bengkok duluan, paham ya? Pakunya tadi udah bengkok, itu enggak dipalu, dicabut aja gitu. Seperti itu. Permisalannya bagaikan apa? Paku tadi itu. Nah, paku itu semakin lurus semakin dipalu sama dia. Karena biar nancap sampai bawah. Tapi kalau paku udah bengkok, udah dia enggak dipalu lagi. Dicabut, dibuang, ganti yang baru, biasanya seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Ikhwan fi din azdani wasakumullah, kita lihat qala syarih asbahullah, yakni anna ta'rif at-taqlid huwa qabulu qaulil qa'il min ghairi dzikri hujjah. Definisi taklid itu adalah qabulu qaulil qa'il, menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikril hujjah, tanpa menyebutkan hujjah, tanpa menyebutkan apa? Dalil. Ini bukan berarti ketika antum tidak tahu dalil kemudian antum taklid, enggak. Antum selama posisi belajar seperti ini dalam rangka untuk mencari kebenaran walaupun awal belum mulanya belum tahu dalil, itu antum enggak dikatakan taklid insyaallah. Tapi apa? Dikatakan dengan disebut dengan tahari, berupaya untuk mencari kebenaran. Maksudnya ya. Naam. Dan yang antum ikutin yang disampaikan itu kan bukan berarti enggak ada dalilnya, ada dalilnya. Oleh karena itu orang-orang awam yang kadang benci dengan Ahlus Sunnah, dikit-dikit dalil, kalau suruh ngapal dalil ya pusing kepala katanya. Kita enggak pernah nyuruh hafal dalil. Tapi yang kita suruh kepada mereka apa? Beribadahlah sesuai dengan dalil itu loh. Apa maksudnya itu? Itu yang kita harapkan itu aja sudah. Kalau seandainya belum mampu menghafal dalil, intinya ibadah yang mereka lakukan sesuai dengan apa? Dalil. Itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Naam. Mafhum insyaallah? Ihsan? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Misalnya contohnya, jaa rajulun yas'al. Datang salah seorang bertanya, yaqul, akaltu ba'da tulu'il fajri. Aku makan setelah terbitnya fajar. Wa ana lam a'lam, dalam keadaan aku enggak tahu. Wa ana uridus shaum, dan aku ingin puasa. Faqala lahul alim, orang alim ini langsung mengatakan shaumuka sahih. Puasamu sahih, benar. Kita lihat.
Fa akhadha bidzalik, akhirnya dia mengambil ucapan tersebut, fa hadza yusamma muqallidan. Yang seperti ini dinamakan muqallid. Dinamakan muqallid orang yang taklid. Kenapa? Li'annahu qabila qaulahu biduni dzikrid dalil. Karena dia menerima ucapan dia tanpa menyebutkan dalil. Kecuali kalau orangnya terpercaya sumbernya dalil. Misalkan antum bertanya kepada ustaz atau syekh dan seringnya dia menyebutkan dalil, cuman saat itu ketika ditanya dia hanya menyebutkan kesimpulannya. Ini hukumnya bagaimana ustaz? Hukumnya halal. Nah, kita gitu tok aja. Dalilnya kalau suruh menyebutkan ada dalilnya. Paham ya? Cuman saat itu karena waktunya mungkin terbatas sehingga dia menyebutkan cuman kalam saja, dalilnya ada, itu enggak masalah. Paham maksudnya? Seperti itu. Dan itu kadang kita jumpai kan, kadang para masyayikh itu kadang jawab simple. Bagaimana hukum syekh? Hadza la yajuz la yanbaghi. Nah, kalau dalilnya tanya ada itu loh. Paham ya? Terkadang seperti itu, enggak masalah. Yang jadi permasalahan itu sama sekali enggak ada dalilnya kemudian dia berfatwa dan diikuti orang yang minta fatwa tadi. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa 'ulima minhu annahu law dzakara dalil. Dan diketahui darinya bahwasanya kalau seandainya dia menyebutkan dalil wa akhadha as-sa'ilu biqauli hadzal mufti, dan kemudian si penanya tadi mengambil ucapan mufti ini bina'an 'ala dalil, dibangun di atas dalil, fa inna dzalika laysa bitaqlid. Ya kan? Yang seperti itu bukan taklid. Seperti antum sekarang kalau mengikuti ucapan syekh atau ustadznya yang benar, itu yang antum ikutin ustadznya atau ucapan yang benar tadi? Ucapan yang benar tadi, yang mencocoki dalil. Karena apa? Karena kita dituntut untuk yang kita bela itu kebenarannya, bukan ustadznya. Jadi kalau ustadznya keliru tapi kebenaran masih ada, kita bela kebenaran enggak? Kebenaran yang kita bela. Ustadznya keliru gitu, caranya gitu. Jangan Jangan kebenaran itu melekat terus dengan ustadznya. Jadi ustadznya keliru pun tetap dibenarkan terus. Itu keliru. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Mafhum Hasan? Mafhum? Ayo. Taklid apa tadi? Coba sebutkan pantunnya. Naam, taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Itu dihafal insyaallah. Pendek, simple, mudah dihafal dan sering muncul barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Fa inna dzalika laysa bitaqlid li'annahu muttabi'un lid-dalil, karena dia mengikuti dalil, la li qauli hadzal qail, bukan semata-mata ucapan orang yang berkata ini. Jadi kalau antum minta fatwa, itu pastikan fatwanya itu ada dalilnya. Sehingga yang kita ikutin dalilnya itu gitu loh. Apa maksudnya? Misalkan ada orang berfatwa, bolehnya gambar makhluk bernyawa. Nah, berseberangan dengan dalil, jangan diambil. Paham ya? Nah, tapi yang berfatwa kan Syekh Fulan. Syekh Fulan tuh enggak mungkin keliru, enggak mungkin tergelincir. Ini syekh ini. Nah, ini sudah keliru. Kenapa keliru? Karena menganggap manusia maksum dari kesalahan. Walaupun syekh atau ustaz itu enggak terlepas dari apa? Enggak terlepas dari barakallahu fikum kesalahan. Oleh karena itu enggak boleh kalau kita teman andalannya ini fatwa Syekh fulan kok. Ini ucapan ustaz fulan. Dalilnya mana gitu loh. Paham ya? Nah, karena dalil itu penting sekali. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengenal petunjuk dengan dalilnya. Tidak sama yang pertama tadi yang berilmu dengan yang taklid itu enggak sama. Paham ya? Taklid apa? Mengikuti ucapan orang yang berucap tanpa dalil dari itu. Kecuali kalau yang berucap itu sudah dalil, itu kita ikutin seperti Rasulullah. Ucapannya dalil bukan? Naam. Mafhum insyaallah? Awa. Jadi ucapan Rasulullah semuanya adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kecuali apa? Kecuali ucapan sehari-sehari yang dia mungkin sama keluarganya, beliau sama keluarganya, itu masuk dalam kategori tabiat manusia. Itu pun apa? Terpantau dan tidak pernah keliru atau tidak pernah dusta. Paham ya? Nah, karena yang diinginkan semua ucapan Rasulullah adalah wahyu dari Allah taala berupa syariat. Paham ya? Ana bertanya kemarin kepada Syekh Abdullah Ridjani wafaqahullah, beliau menyatakan seperti itu. Jadi yang dianggap semua ucapan Rasulullah adalah wahyu itu berkaitan masalah syariat. Larangan, ancaman, perintah itu wahyu semuanya. Tapi kalau ucapan seperti kita ngobrol biasa, ya biasa. Cuman Rasulullah diamankan dari kekeliruan dan kesalahan, gitu aja. Maafun insyaallah ya. Nah. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Jadi orang kalau mengikuti dalil namanya bukan muqallid tapi muttabi'. Namanya apa? Muttabi'. Tapi kalau yang diikutin itu bukan dalil dan mengikuti ucapan yang tanpa dalil namanya muqallid. Maafun insyaallah ya. Maafun insyaallah. Dari qallada yuqallidu taqlidan.
Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Amriti rahimahullah, wa qila bal qabuluna ma qalahu ma'a jahlina min ayna dzaka qalahu. Ada juga yang mengatakan, nah kita menerima ucapannya bersamaan kita tidak tahu dari mana datangnya yang dia ucapkan. Ini juga taklid juga. Menerima ucapan orang yang enggak tahu sumbernya dari mana gitu loh. Nah, Allahu musta'an. Katanya sefulan itu bahaya katanya. Apa yang bahaya? Pokoknya bahaya. Kalau anak ngomong bahaya sudah. Nah, seperti ini hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Hati-hati karena seperti ini gimana? Kita jangan sampai ngikutin ucapan yang tidak ada sumbernya. Dicek dulu sanadnya ada bersambung atau tidak. Karena apa? Al-isnadu minad din. Sanad itu termasuk bagian daripada agama. Apa maksudnya ya? Nah, walau lal isnad laqala man syaa ma syaa, itu ya. Ya kan? Kalau seandainya bukan karena sanad, niscaya orang akan berkata apa yang dia inginkan. Tapi karena sanad dia berpikir gitu loh. Dari siapa tadi kabarnya? Dari si fulan. Fulan dari mana? Fulan dari si Alan. Alan dari mana? Alan dari fulana. Ujung-ujung dari fulana. Paham ya? Dari perempuan. Itu pun apa? Ditanya lagi dari mana? Enggak tahu. Terputuslah sanadnya sampai situ. Kalau sudah terputus biasanya kabarnya itu enggak benar. Apa maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik di situ barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni qila inna taqlida huwa qabulu qaulil khair biduni ilmi dalilihi. Ada yang mengatakan taklid itu adalah menerima ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Paham ya? Perhatikan baik-baik, tanpa mengetahui dalilnya. Wal farqu bainal qaulain, perbedaan antara dua ucapan ini apa sih? Anal qaul al-awwal, ucapan yang pertama, perhatikan, yadullu ala annal mufti 'alimun bid-dalil. Kalau ucapan yang pertama itu menunjukkan mufti yang berfatwa tadi tahu dalilnya, lakinnahu lam yadhkurhu. Muftinya, syekhnya ini tahu dalilnya, cuman ketika ditanya enggak menyebutkan dalilnya gitu loh. Paham bedanya? Nah. Wasan yang kedua, yadullu ala annahu akhadha biqaulih. Kalau yang kedua ini benar-benar dia mengambil ucapannya. Wa huwa la yadri annahu alim, dan dia enggak tahu kalau dia itu ternyata orang alim. Paham ya itu yang kedua? Au jahilun bidalil, atau dia enggak tahu kalau dia itu bodoh terhadap dalil. Paham belum bedanya ini? Mafhum soal bedanya ya. Jadi kalau yang pertama tadi seorang alim ini ditanya jawab, cuman enggak menyebutkan dalil itu loh. Paham belum? Nah, yang kedua bagaimana yang kedua? Yang kedua ini dia semata-mata ngambil ucapan alim tadi itu dalam keadaan dia enggak tahu kalau itu orang alim itu loh. Enggak tahu kalau yang mengucapkan tadi orang alim. Nah, atau apa? Nah, barakallahu fikum, atau dia enggak tahu kalau dia itu ternyata bodoh terhadap dalil itu loh. Yang berfatwa itu ternyata enggak punya dalil. Nah, itu bedanya itu. Kita lihat apa yang beliau sebutkan. Wa ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan, fattaqlidu qabulu qaulil ghair biduni dzikril hujjah. Taklid itu adalah menerima ucapan orang lain tanpa menyebutkan hujjah. Sawa'un kana al-mufti 'aliman bil hujjah am la. Baik mufti tersebut tahu tentang hujjah, mengetahui hujjahnya ataukah tidak, yang jelas tanpa menyebutkan dalil itu bisa dikatakan dia taklid, orang yang mengikutinya. Cuman permasalahannya sekarang boleh enggak kita itu taklid? Hal taqlidu jaizun? Kita lihat itu. Wa hal taqlidu jaizun? Apakah taklid itu boleh? Perhatikan situ ya. Qulna, kita katakan inna taqlida yajuzu 'inda darurah. Taklid itu diperbolehkan ketika darurat. Permisalannya bagaikan apa kemarin? Bangkai. Bangkai itu dihalalkan ketika apa? Darurat. Kalau enggak darurat haram. Mafhum insyaallah? Nah, seperti itu. Wa daliluhu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Ini umum sifatnya. Antum ketika enggak tahu tanya kepada ahlul ilm. Terutama dalam masalah apa? Agama. Adapun masalah dunia tanya kepada ahlinya masing-masing, karena untuk masalah agama ada sendiri, masalah dunia lain lagi. Antum sekarang masalah dunia harus menanyakan orang yang ahlinya masing-masing. Seperti misalkan antum masalah ngaduk semen, antara semen dan pasir itu kan ada takarannya itu. Antum tanya ke toko emas, datang ke toko emas, assalamualaikum Pak, ini bagaimana ukurannya Pak? Ini antara semen dengan pasir ini berapa ukurannya? Tanya kepada tukang emas, paham nggak dia? Dia wallah alam itu aja. Kalau dia jawab wallah alam atau nggak tahu, karena bukan ahli di bidangnya gitu loh. Paham ya? Kalau antum nanya masalah emas, ya tanya kepada ahli emas gitu loh. Atau sebaliknya, antum tanya tukang bangunan, ini emasnya asli enggak ini, Pak? Emasnya ini. Berapa karat ini?
Ya tukang bangunan enggak tahu karena dia tahunya cuma ngaduk semen tadi itu. Paham ya? Allahu musta'an. Seperti itu ya, maksudnya itu serahkan pada ahlinya masing-masing. Nah, seperti itu. Atau misalkan antum sakit, butuh obat, paham ya? Antum larinya enggak malah ke rumah sakit. Larinya ke toko emas. Assalamualaikum, beli bodrek, Pak. Enggak dikasih. Dia enggak tahu juga di situ karena ahlinya bidang emas tadi. Semuanya masalah dunia serahkan pada ahlinya sesuai dengan apa? Bidangnya masing-masing. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Rasulullah. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adapun masalah agama ini, fas'alu ahla dzikri. Bertanyakanlah kalian kepada ahlul ilm. Lakinnahu qayyada dzalika biqouli ta'ala. Perhatikan baik-baik. Bertanya itu kapan? Akan tetapi Allah Ta'ala mengikat dengan ucapannya, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu. Nah, jika enggak tahu tanya kepada ahlul ilm. Wa 'ulima min hadhil ayah annana idza kunna na'lamu fa innana la nas'al li'annana nahnu nakunu min ahli dzikri, ya kan? Diketahui, dipahami dari ayat ini, kalau seandainya kita sudah tahu, maka sesungguhnya kita enggak perlu bertanya dikarenakan kita sudah menjadi orang yang ahlul dzikri, ahlul ilm, punya ilmunya. Antum biasanya kalau bertanya itu karena enggak tahu kan itu. Seperti itu, mafhum. Mafhum soalnya ini ya? Mafhum? Ayo na'am. Fattaqlidu yajuzu 'inda darurah. Taklid itu boleh ketika darurat. Kama qulna, sebagaimana kami sebutkan. Lakin akan tetapi yajibu 'alal muqallid. Perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi wajib bagi orang muqallid yang mengikut atau mengikut tadi, idza tabayyana lahul haq an yad'a taklid. Apabila telah nampak padanya al-haq, maka hendaknya dia apa? Meninggalkan taklid. Seperti dulu awal-awal kita belajar itu pegangan kita sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, ya enggak? Beliau merajakan menguatkan masalah menggerakkan dari telunjuk ketika tasyahud. Kebanyakan tak ikut semua dulu waktu itu, gerakan ini. Nah, ketika tahu dalilnya, pembahasannya bahwasannya masalah ziyadah thiqah maqbulah atau ghair maqbulah dan semisalnya, dan tahu kedudukannya, kemudian sudah tahu kebenaran al-haq bahwasannya ziyadah tambahan menggerakkan ini adalah ziyadah syadzah, tambahan yang ganjil, maka kita meninggalkan ini, mengambil yang hak. Paham ya? Meninggalkan pendapat yang apa? Pendapat yang keliru, kita ambil pendapat yang benar. Mafhum? Tapi ini Syekh Al-Albani ini enggak sembarangan. Thayyib, kita katakan Syekh Al-Albani masyaallah. Muhaddits, kita akui. Cuman yang namanya keliru enggak? Keliru gitu loh. Bukan berarti setiap syekh itu kemudian maksum dari kekeliruan, enggak. Mafhum soalnya? Sahabat aja ada enggak yang isiannya keliru? Hasan? Ada. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Yang kita ikuti adalah dalil al-haq. Kita lihat. Walladhi aujaba li ba'dil ulama an yunkir at-taqlid inqaran taman huwa anna ba'dal muqallidati la yaqbalul haqqa abada. Dan orang yang mewajibkan kepada sebagian para ulama bahwasanya untuk mengingkari taklid dengan pengingkaran yang sempurna. Apa maksudnya? Huwa anna ba'dal muqallidah, bahwasanya sebagian orang-orang yang taklid la yaqbalul haqqa abada. Dia enggak terima kebenaran. Kalau sudah terlanjur taklid disebutkan kebenaran enggak nerima. Pokoknya apa? Kemarin itu apa? Anazah walau tarat. Paham ya? Pokoknya kambing walaupun terbang. Paham ya? Terbang pun tetap bilang kambing karena dia ada asabiyah fanatik tadi. Paham ya? Udah tahu-tahu terbang kambing katanya. Allahu musta'an, karena sudah asabiyah fanatik. Anazah walau tarat. Nah, dulu waktu kita dengar itu juga mau tertawa soalnya bisa dikatakan memang orang muqallid seperti itu. Kalau udah taklid itu susah diingatkan. Paham ya? Jadi nganggap suatu kekeliruan itu benar. Sudah tahu itu kambing kok bilang terbang itu tetap kambing. Paham ya? Kalau kambing kan enggak terbang, tapi terbang itu tetap kambing itu loh. Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau di sini, hatta law ji'alahu binasli minal Qur'an was sunnah, bahkan kalau seandainya didatangkan untuk orang tadi yang muqallid tadi dengan dalil dari Al-Qur'an as-sunnah, qala, niscaya dia mengatakan qala fil kitab al-fulani, dia akan mengatakan tapi di kitab si fulan ada kok. Nah, dalilnya ini bagaimana? Itu kan dalil, kali ini kan Syekh fulan. Nah, masalah apa? Gambar makhluk bernyawa berkali-kali diingatkan. Masalah televisi itu haram, gambar makhluk bernyawa haram, tapi Syekh fulan membolehkan kok. Syekh Al-Fauzan katanya, Syekh Al-Albani, gayanya gitu. Syekh bin Baz katanya. Nah, barakallahu fikum. Tapi dalilnya mana?
Syekh Fulan membolehkan enggak? Tanya dalil enggak bisa dia. Karena dalil mengenai haramnya gambar makhluk bernyawa ini tidak hanya 10 saja. Dari hadis pun lebih daripada 17 dalil yang sahih. Paham ya? Mengenai haramnya gambar makhluk bernyawa. Kok masih mental dengan apa? Pendapat Syekh tadi itu. Jangan, barakallahu fikum, jangan ngikutin hawa nafsu. Ikutilah dalil. Kita lihat ini. Orang taklid itu kalau didatangkan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, dia mengatakan di kitab si fulan ada kok. Au qala ana madhhabi kada wa kada. Dinasihati, yang benar seperti ini Pak, dalilnya qala Allah qala Rasul, tapi madhabku Syafi'i, madhabku Hambali misalkan. Tapi dalam dalil seperti ini, itu kan dalil, ini kan madhabku. Seperti itu. Jangan sampai kita memiliki apa? Sifat asabiyah. Dihindari, barakallahu fikum. Benih-benih asabiyah itu ada pada permainan-permainan seperti sepak bola, voli, paham ya? Nah, itu biasanya ada benih-benih asabiyah. Mantap dia. Kalau sudah bela PSS, wah, menang kalah tetap PSS misalkan. Enggak. Kita bukan itu. Yang kita bela al-haq, Al-Qur'an Sunnah itu enggak ada grup-grupan organisasi itu enggak ada. Paham ya? Mau PSI, MPSS itu enggak ngurus. Paham ya? Persebaya enggak ngurus. Paham ya? Nah, yang jelas apa? Al-Qur'an Sunnah al-haq. Hindari, barakallahu fikum. Asabiyah itu bahaya sekali. Antum lihat orang-orang pemain sepak bola itu, supporter ini ngelawan supporter ini. Kalau kalah bagaimana? Tawuran enggak biasanya? Tawuran kalau enggak ada yang mengendalikan seperti itu. Asabiyah fanatik. Taksub. Itu dalam masalah dunia, bayangkan. Apalagi masalah agama. Berbahaya sekali, barakallahu fikum. Hindari asabiyah yang dulu berlalu, yang berikutnya hendaknya semakin maju dan mutu di atas Al-Qur'an Sunnah. Naam. Seperti itu, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, wa min dzalika ma huwa mafhumun 'inda ba'dil 'ammah, dan di antara seperti itu pula apa yang dipahami pada sebagian orang awam, idza aftaitahu bi fatwa qala hadza madhhab fulan. Apabila engkau berfatwa kepadanya dengan sebuah fatwa, dia akan mengatakan ini madhabnya si fulan. Paham ya? Nah, kalau kita mengatakan TV haram, enggak boleh berdakwah lewat YouTube dengan gambar orang bernyawa. Ini Wahabi ini. Mazhabnya Wahabi katanya. Mazhabnya Salafi katanya. Allah musta'an. Hati-hati. Wa hadza la yajuz li'annana mukallafuna bi an nattabi'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini enggak boleh karena kita semuanya dibebani barakallahu fikum untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, hindari taklid, hindari asabiyah, fanatik itu enggak bagus. Jadi kalaupun antum belajar dengan ustadznya keliru diingatkan. Paham ya? Bukan berarti ini kan ustadz, ana sungkan. Nah, jangan gitu. Sungkan itu sungguh mengharapkan. Sungguh mengharapkan kebaikan dan juga kebenaran kepada ustadz tersebut. Kalau keliru diingatkan. Jangan, wah ana enggak enak anak gini, anak gitu. Bisa melalui perantara yang lainnya. Intinya jangan tertancap di benak kita bahwasanya ustadz itu enggak pernah keliru. Jangan tertancap di benak kita syekh itu enggak pernah keliru. Kita semuanya tidak maksum dari kekeliruan. Paham belum antum? Paham? Na'am. Paham ya? Jadi untuk masalah perkara-perkara agama butuh dalil. Jangan kita berpaling dari apa? Dalil. Karena kalau berpaling dari dalil apa? Sesat. Wa man faraqad dalil dalla 'an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Seberat apapun, sepahit apapun rasanya, yang namanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah ya seperti itulah keadaannya. Orang itu kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah tidak seperti yang kita bayangkan ringan, seperti orang jualan tempe, jualan tahu, bukan. Jualan tempe tahu rugi enggak untung? Dah. Tapi kalau Al-Qur'an Sunnah peganglah erat-erat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil dikit lagi, mas'alatun, sebuah permasalahan, perhatikan barakallahu fikum, lau jaa sa'ilun yas'al. Kalau seandainya ada orang yang datang kemudian bertanya, faqala al-mufti, kemudian dia berkata kepada mufti, orang yang dimintai fatwa, aftini ala madhhabi fulan, berikanlah aku fatwa berdasarkan madhab si fulan. Nah ini. Jadi dia menggiring agar mufti itu memberikan fatwa berdasarkan pendapat madhab Hambali atau Maliki atau Syafi'i misalkan. Wal mufti ya'lamu anna al-haqqa bi khilafih. Padahal mufti ini tahu. Mufti ini tahu kalau kebenaran itu apa? Tidak berada pada madhab si fulan itu loh. Fa hal yajuzu an yuftiyahu bi? Apakah boleh dia berfatwa kepada orang tadi dengan fatwa yang dia sukai dengan madhab tadi? Contohnya gini. Madhab yang sahih, barakallahu fikum,
adalah madhab mengenai ketika hendak melamar seorang wanita untuk masalah nadhar, itu hanya wajah. Nah, kalau seandainya dibutuhkan telapak tangan. Ada madhab yang apa? Boleh melihat sampai telanjang. Nah, ketika ada orang tanya, "Ya Syekh, tunjukkan kepada kami Syekh." Madhab yang berpendapat bahwasanya bolehnya nadhar dengan dalam keadaan telanjang. Nah, padahal Syekh ini tahu yang benar itu enggak seperti itu. Enggak boleh Syekh ini menyebutkan pendapat tadi, khawatir diikuti orang yang menanyakan gara-gara hawa nafsu tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, kata beliau apa? Al-jawab la yajuz, enggak boleh. Fa idza qala qailun, "Hadzal rajul lam yatlub illa al-madhhab al-fulani." Nah, apabila ada orang berkata, lelaki ini dia enggak minta kecuali madhab si fulan saja. Jadi dia mintanya madhab Syafi'i saja misalkan. Padahal pendapat yang benar pada madhab Imam Ahmad misalkan. Enggak boleh kita memberikan fatwa yang keliru tadi. Karena apa? Khawatir diikutin. Paham ya? Jadi dalam masalah perbedaan madhab, perbedaan pendapat, jangan memilih yang mudah, tapi milih yang apa? Yang benar. Walaupun berat tetap milih yang benar. Barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Naam. Barakallahu fikum disebutkan di sini, lakinnahu aku katakan na'am, iya. Huwa lam yatlub ila al-madhhab fulani. Dia tidak minta kecuali pendapatnya madhab si fulan. Lakinnahu lam yaqul ma huwa madhhabu fulanin liya'lama bihi. Tapi dia enggak mengatakan apa sih madhabnya apa? Madhab fulan. Dia enggak nanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wala ya'mal, dan dia tidak mengamalkannya. Lau kana yuridu an ya'lama bih, kalau seandainya dia ingin mengetahuinya, wala ya'mal, dan dia tidak akan mengamalkannya, aftaitu. Ini. Kalau cuma mau tahu toh, ana mau tahu apa sih pendapatnya Zahiriyah mengenai masalah nadhar ketika ingin melamar seorang wanita. Dia mau tahu toh, tapi enggak diamalkan, itu enggak masalah kasih tahu. Madhabnya mereka apa? Bolehnya telanjang. Ibnu Hazm dan misalnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum Zahiriyah. Tapi kalau mau diamalkan jangan dikasih tahu. Kita ngasih tahu pendapat yang rajih yang kuat. Mafhum insyaallah ya? Itu sekedar gambaran globalnya seperti itu. Nah, perhatikan barakallahu fikum. Naam. Disebutkan di sini, "Amma wa ana a'rifu annahu lam yas'al an madhhabi fulanin illa liyatba'ah." Adapun kalau seandainya aku tahu si fulan tadi tidaklah bertanya tentang madhab fulan kecuali karena mau diikuti, wa yad'ad dalil, dan dia ingin meninggalkan dalil alladzi 'indi yang ada pada diriku, fa ana la uftih, aku enggak akan berfatwa. Wa aqul, dan aku katakan hadza qaulullahi azza wa jalla, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, au hadza qauli Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, atau ini adalah ucapan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti itu. Jangan dikasih fatwa kalau tujuannya apa? Jelek. Fal hasil, kesimpulannya, annahu idza staftaka syakhsun muqallidun. Kesimpulannya, perhatikan baik-baik ini, apabila ada orang yang muqallid, dia minta fatwa kepadamu, wa qala, dan dia berkata, ma huwa madhhabu fulan fi kada? Apa sih pendapatnya, madhabnya si fulan dalam masalah ini? Wa anta ta'rifu, dalam keadaan kamu tahu, anna shawaba bi khilafih, padahal yang benar itu apa? Tidak pada pendapat si fulan tersebut. Nah, yang benar itu apa? Berseberangan dengan apa yang ditanyakan tadi. Fa innahu la yajuzu an tuftiya, maka sepertinya enggak boleh kamu berfatwa kepadanya. Kenapa? Li'annaka idza aftaitahu faqad aftaitahu an yukhalifal haqqa. Dikarenakan kalau kamu berfatwa kepadanya, sungguh engkau telah berfatwa kepadanya agar dia apa? Menyelisih al-haq. Seharusnya yang difatwakan yang benar itu loh. Paham ya? Oleh karena itu nanti suatu ketika antum mengajar di masyarakat orang awam itu masalah fikih, itu jangan antum sebutkan khilafnya semuanya. Misalkan dalam masalah ini ada perselisihan, yang rajih, nah itu penting. Jangan ini pendapatnya Malikiyah seperti ini, Syafi'iyah seperti ini, Hanafiyah seperti ini, bingung mereka, pusing. Biasanya kalau orang awam itu mengambil yang mudah. Paham ya? Itu khawatirnya kita. Antum sebutkan perselisihannya, ternyata mereka milih yang mudah, padahal yang benar yang susah tadi. Oleh karena itu kalau antum mengajarkan di hadapan orang awam, suatu ketika nanti masalah fikih, sebutkanlah yang rajih. Yang rajih seperti ini, yang kuat seperti ini. Mafhum insyaallah? Hasan? Nah, lihat berikutnya. Allati ta'lam. Naam, li'annaka idza aftaitahu faqad aftaitahu an yukhalifal haqqa allati ta'lam. Dikarenakan kalau seandainya kamu berfatwa kepadanya, sungguh engkau telah berfatwa kepadanya untuk menyelisih apa?
untuk menyelisih al-haq yang engkau ketahui, au yaghlibu 'ala dhannika annahu al-haq, atau yang sudah barakallahu fikum engkau duga dengan sangkaan yang kuat bahwasanya itu adalah al-haq. Amma idza jaa yas'aluka su'alan mujarradan. Adapun kalau seandainya dia datang kepadamu hanya bertanya semata-mata bertanya saja, la liya'mala bih, bukan untuk diamalkan, fahuna, maka di sini la haraj 'alaik an tubayyina lahu madhhab. Di sini enggak ada masalah, enggak ada dosa bagimu untuk kamu menjelaskan madhab yang ada. Idza kunta 'arifan bih, apabila engkau mengetahuinya. Maaf insyaallah ya, kesimpulannya taklid itu adalah haram kecuali darurat. Karena taklid dipermisalkan bagaikan apa? Bangkai. Sebagaimana bangkai adalah haram kecuali darurat, maka taklid pun juga haram kecuali darurat. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.